Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Apriani, mahasiswa S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban saya terhadap soal yang diberikan. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, setidaknya harus memenuhi serta memperhatikan beberapa prinsip pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan praktisat. Silakan kaji dan analisis karakteristik dari kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Apakah kurikulum Merdeka sekolah dasar telah memenuhi semua prinsip di atas dalam pengembangan dan pelaksanaannya? Silakan bahas satu persatu prinsip di atas dan berikan argumen, alasan logis, dan contoh konkret bahwa kurikulum Merdeka telah memenuhi prinsip-prinsip di atas. Jawab. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah pendekatan kurikulum baru yang diperkenalkan di Indonesia dengan tujuan memberikan kebebasan lebih pada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, budaya, dan potensi peserta didik. Mari kita tinjau apakah kurikulum di sekolah dasar memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah disebutkan. 1. Relevansi. Kurikulum Merdeka menekankan pada relevansi lokal dan kebutuhan peserta didik. Dengan memberikan kebebasan pada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, ini memungkinkan kurikulum menjadi lebih relevan. Misalnya, di sekolah di daerah pedesaan seperti SD kami dapat menambahkan materi yang berkaitan dengan pertanian atau kehidupan desa untuk meningkatkan relevansi pembelajaran bagi siswa. 2. Fleksibilitas. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang dan mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan kurikulum agar lebih cocok dengan gaya belajar siswa, tingkat pemahaman, dan kebutuhan individu. 3. Kontinuitas. Kurikulum Merdeka mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai kontinuitas antara sekolah satu dengan yang lain karena setiap sekolah dapat memiliki kurikulum yang berbeda-beda. Namun demikian, pengembangan kurikulum ini dapat memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antar sekolah untuk memastikan adanya kesinambungan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 4. Efektivitas. Efektivitas kurikulum Merdeka dapat dipengaruhi oleh sejauh mana kurikulum yang dirancang oleh setiap sekolah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penilaian terhadap efektivitas kurikulum Merdeka harus memperhitungkan apakah kurikulum tersebut mampu menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 5. Efisiensi. Kurikulum Merdeka memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pendidikan dengan memungkinkan sekolah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal mereka. Namun, efisiensi ini harus diimbangi dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang tetap memberikan kualitas pembelajaran yang optimal. 6. Praktis. Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk lebih praktis karena memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Namun, praktikalitas ini harus dipertimbangkan dalam konteks implementasi di lapangan, termasuk ketersediaan sumber daya, kapasitas guru, dan dukungan administratif yang memadai. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka di sekolah dasar memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah disebutkan. Namun, evaluasi terhadap lebih lanjut implementasi praktisnya di lapangan diperlukan menilai sejauh mana kurikulum ini berhasil memenuhi setiap prinsip dengan optimal. Terima kasih.